Apakah suara saya terdengar jelas? Iya. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Syafaati. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 4 dengan topik asuhan keperawatan keluarga tahap 4 pada anak usia sekolah. Diskusi kali ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan materi dari perwakilan kelompok 4 selama 15 menit. Kemudian sesi kedua yaitu sesi tanya jawab selama 15 menit. Untuk sesi tanya jawab perwakilan kelompok 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 wajib memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaan bisa diajukan melalui kolom chat. Langsung saja saya persilakan kepada kelompok 4 untuk memaparkan materi selama 15 menit dimulai dari sekarang. Silahkan kelompok 4 untuk segera memaparkan materinya. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah. Ya, langsung saja terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya mewakili dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan keluarga tahap 4 anak usia sekolah. Anggota kelompok saya Alfiana Mitaloka, Rita Amalia Karyo, Safinda Avista, Friska Iklisnawati, Yorayu Ramadan. Langsung saja, definisi anak usia sekolah menurut Untario 2004 dalam Walan Sendo dan Hamel 2016, anak usia sekolah adalah anak yang berada pada usia sekolah dengan usia 6-12 tahun. Masa usia sekolah sebagai masa kanak-kanak, akhir yang diantaranya terdapat perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dan berbahasa, perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik. Selanjutnya yaitu karakteristik anak usia sekolah, anak SD. Yang pertama, anak usia SD senang bermain. Pendidikan diharuskan paham dengan perkembangan anak, memberikan aktivitas fisik dengan modal bermain yang sesuai. Yang kedua, anak usia SD senang bergerak. Pendidikan berperan untuk membuat pembelajaran dan permainan menarik, memberi stimulus pada minat gerak anak menjadi tinggi. Yang ketiga, anak usia SD senang beraktivitas kelompok. Konsep pembelajaran kelas dapat dibuat model tugas kelompok. Pendidikan memberi materi melalui tugas sederhana untuk diselesaikan bersama. Tugas tersebut dalam bentuk gabungan unsur psikomotor, aktivitas gerak yang melibatkan unsur kognitif. Dan yang keempat, anak usia SD senang praktik langsung. Pendidikan memberikan pengalaman belajar anak secara langsung sehingga pembelajaran model teori klasikal atau terlalu perkembangan orang tua dari anaknya dalam jangka waktu tertentu. Tugas perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah menurut Andrianto 2020, yang pertama, memberikan perhatian tentang kegiatan sosial anak, pendidikan, dan semangat belajar. Yang kedua, tetap mempertahankan hubungan keluarga yang harmonis dan perkawinan. Yang ketiga, mendorong anak untuk mencapai
pengembangan daya intelektual, yang keempat menyediakan aktivitas untuk anak, yang kelima menyesuaikan pada aktivitas community dengan mengikutsertakan anak. Masalah kesehatan spesifik pada anak usia sekolah atau AUS. Anak usia sekolah merupakan salah satu populasi dengan risiko terhadap masalah kesehatan. Beberapa masalah ditemui pada anak usia sekolah sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang berhubungan dengan perilaku dasar. Penyakit ini merupakan bentuk dari perilaku hidup bersih sehat atau PHS. Yang terakhir, masalah penyakit menular atau infeksi. Tinjauan kasus dan pembahasan. Yang pertama, pengkajian dan umum. Nama kakak, bapak, atau tuan, umur 39 tahun, alamat Desa Puri, Mohon maaf Mbak Mita. Tuan S, jenis tahun, pekerja, wira swasta. Putus. Kakak Dania. Silahkan dilanjutkan kembali Mbak Mita. Mungkin dari anggota kelompok 4 yang bisa membantu. Apakah sudah tampak PPT-nya? Ya sudah. Tadi waktunya dipotong, jadi sekarang tinggal 10 menit ya Mbak Mita. Silakan dimulai. Iya. Ya, saya lanjut ya. Nomor 3, anak Z. Maaf ya, berjenis kelamin perempuan, hubungan dengan kakak anak, umur 11 tahun, pendidikan SD, pekerjaan pelajar. Dan yang terakhir anak E, jenis kelamin laki-laki, hubungan dengan kakak anak, umur 3 tahun, pendidikan belum atau tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja. Selanjutnya tipe keluarga. Tuan S adalah the nuclear family atau keluarga inti. Tuan S tinggal serumah bersama istri dan kedua anaknya. Suku.
Tuan S mengatakan bahwa seluruh anggota keluarganya bersuku Jawa. Keluarga Tuan S bertempat tinggal di perdesaan sehingga adat istiadat Jawa masih terus dilestarikan. Agama seluruh anggota keluarga Tuan S beragama Islam meskipun bersuku Jawa dengan tradisi yang kental. Aktivitas rekreasi keluarga. Setiap sore keluarga Tuan S berkumpul bersama di depan televisi dan berbincang mengenai kegiatan, aktivitas, serta pengalaman yang telah dilakukan selama seharian. Status sosial ekonomi keluarga Tuan S termasuk keluarga sejahtera. Tuan S mengatakan walaupun memiliki penghasilan tidak menentu, namun masih dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga saat ini. Tahap perkembangan yang dialami oleh keluarga Tuan S masuk ke dalam perkembangan keluarga tahap 4, yakni tahap perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah. Hal ini dibuktikan dengan Tuan S yang memiliki anak pertama yang sedang duduk di bangku sekolah dasar, di mana anak pertama, anak Z berumur 11 tahun, masuk dalam kategori anak usia sekolah. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, Tuan S mengatakan bahwa dirinya dan istrinya belum mampu memenuhi keluarga kaitan dengan pemberian dan pendidikan, di mana hal tersebut dibuktikan dengan Tuan S dan istrinya tidak dapat mengajari anak pertamanya, anak Z. Jika kesulitan terhadap materi atau pembelajaran dengan alasan bahwa Tuan S dan istrinya sudah lupa dan kesulitan menjawab pertanyaan anak Z. Riwayat keluarga inti, anak Tuan S mengalami permasalahan kesehatan yakni diare yang berulang-ulang atau sering sejak memasuki bangku sekolah dasar. Tuan S mengatakan hanya anak pertamanya saja yakni anak Z yang sering mengalami diare, padahal adiknya anak E hampir tidak pernah mengalami diare. Meskipun demikian, Tuan S dan Nyonya L menganggapnya biasa dan mengatakan memberikan anak Z larutan gula garam tanpa tahu ukuran yang benar dengan alasan mereka mengira-ngira saja. Riwayat keluarga sebelumnya, Tuan S menjelaskan bahwa tidak memiliki riwayat yang berhubungan dengan kesehatan dari orang tuanya. Nyonya L memiliki ayah yang sudah meninggal karena mengidap penyakit jantung. Pengkajian lingkungan, karakteristik rumah. Tuan S dan keluarganya bertempat tinggal di rumahnya sendiri, di mana merupakan peninggalan dari keluarga Nyonya L. Keseluruhan terlihat bersih, namun terdapat beberapa area yang masih terlihat berantakan seperti pada area kamar mandi dan dapur. Ventilasi udara dikatakan baik sebab terhadap banyak jendela pada masing-masing ruang. Mbak Mita, mungkin langsung saja ke asuhan keperawatannya aja. Soalnya waktunya tinggal 6 menit. Langsung saja ke analisa data. Pertama, data subjektif. Anak Z mengatakan menjadi tidak semangat dalam belajar akibat sering bolak-balik ke kamar mandi, baik di rumah maupun di sekolah. Saya tidak semangat belajar dan terganggu selama belajar baik di rumah atau sekolah karena sering tidak nyaman dengan perut saya dan karena harus pergi ke kamar mandi di sekolah. Anak Z mengatakan kram pada perutnya. Keluarga Tuan S mengatakan tidak mengetahui cara melakukan perawatan yang benar terhadap anak Z yang mengalami diare. Data objektif, defekasi feses, konsistensi cair, frekuensi BAB 4 kali 24 jam, bising usus 3 kali per menit atau hiperaktif. Masalah diare berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam melakukan perawatan terhadap anggota keluarga yang sakit, yakni anak Z, adanya kejadian penyakit yang berulang. Yang kedua,
kedua, data subjektif. Nyonya L mengatakan saya sudah berkali-kali mengingatkan anak Z untuk tidak sering-sering makan ciki, mie basah yang dibungkus plastik, sampel ayam sama saus merahnya itu, sama cilok bapaknya sendiri, dan dia sukanya pedas. Kalau makanan tidak pedas, tidak mau dimakan. Sampai bosan saya mengingatkan anak Z. Yang kedua, Nyonya L mengatakan terus-menerus mengingatkan anak Z untuk tidak jajan sembarangan dan makan makanan pedas agar tidak diare, namun anak Z masih abai. Yang ketiga, Nyonya L mengatakan, ya sudah saya pasrah saja, kalau sudah diare baru kapok, tapi setelah nggak diare diulangi lagi. Data objektif, Nyonya L selaku ibu masih belum mampu mempengaruhi anak Z untuk tidak jajan sembarangan dan makan makanan pedas. Nyonya L tidak mampu memberikan edukasi pada anaknya, terutama anak Z dalam menangani permasalahan diare. Nyonya L tidak mampu mengendalikan dan melakukan tindakan pencegahan diare anak Z secara optimal. Perilaku kesehatan cenderung beresiko terjadinya penyakit diare berulang. Kurangnya pemahaman keluarga Tuan S dalam menindaklanjuti permasalahan kesehatan. Diare yang dialami anak Z kegagalan berdasarkan Tuan S dalam mengendalikan dan melakukan tindakan pencegahan diare anak Z secara optimal. Yang ketiga, data subjektif. Keluarga Tuan S mengatakan tidak tahu definisi diare dengan benar penyebab diare. Keluarga Tuan S mengatakan perawatan yang benar terhadap anak Z yang mengalami diare. Data objektif, Nyonya L tidak mampu memberikan edukasi pada anaknya, terutama anak Z dalam menangani permasalahan diare. Nyonya L hanya memberikan nasihat pada anak Z dengan menegurnya saja tanpa memberikan alasan lebih lanjut perihal hubungan nasihat tersebut dengan kejadian diare berulang yang dialami oleh anak Z. Kurangnya pengetahuan tentang diare, minimnya keterpaparan informasi yang dimiliki keluarga Tuan Z perihal penyakit diare, ketidakmampuan keluarga Tuan S dalam mengenal masalah kesehatan diare yang dialami anak Z, ketidakmampuan Nyonya L dalam memberikan edukasi pada anak Z perihal penanganan permasalahan diare yang dialami. Yang selanjutnya, scoring masalah. Yang pertama diare, kriteria sifat masalah aktual, risti potensial skor 3, risti 2 potensial 1, bobot 1, nilai 1. Pembenaran, masalah bersifat aktual di mana kemampuan keluarga untuk merawat anak Z yang diare dibutuhkan sebab membutuhkan perawat segera, di mana anak Z sering mengalami permasalahan kesehatan diare sehingga penanganan tepat dan segera diperlakukan untuk mencegah adanya keparahan. Yang kedua, kemungkinan masalah diubah mudah skor 2. Mohon maaf, waktunya tinggal 1 menit lebih 10 detik ya. Mungkin bisa disampaikan poin-poinnya saja. Dari data di atas, diagnosis keperawatan prioritas. Yang pertama yaitu diare anak Z pada keluarga Tuan S dengan agregat anak usia sekolah pada permasalahan kesehatan diare Desa Puri RT 1 RW 1 Kecamatan Puri Mojokerto, skornya 4. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang diare pada keluarga Tuan S dengan agregat anak usia sekolah di Desa Puri RT 1 RW 1 Kecamatan Puri Mojokerto, skornya 3,5. Yang ketiga, perilaku kesehatan cenderung beresiko terjadinya penyakit diare berulang pada keluarga Tuan S dengan agregat anak usia sekolah pada permasalahan kesehatan diare, skornya 3,3.
Langsung saja ke implementasi dan evaluasi. Tanggal Rabu tanggal 7 bulan 4 2021 pukul 9:30 diare anak Z pada keluarga Tuan S dengan agregat anak usia sekolah pada permasalahan kesehatan diare di Desa Puri RT 1 RW 1 Kecamatan Puri Mojokerto. Implementasi 1. Untuk 1 yang pertama yaitu menentukan riwayat terjadinya diare pada anak Z. Yang kedua, menginstruksikan anggota keluarga untuk mencatat warna, volume, frekuensi, dan konsistensi feses. Yang ketiga, menganjurkan klien untuk mencoba menghindari makanan pedas dan yang menimbulkan gas dalam perut. Yang keempat, monitoring tanda dan gejala diare anak Z. Yang kelima, melakukan tindakan untuk mengistirahat perut atau makanan lembut. Untuk kedua, yang pertama menentukan ada tidaknya perbedaan persepsi antara klien, keluarga, dan penyediaan perawat. Yang kedua, kesehatan berkaitan dengan kondisi diare anak Z. Yang ketiga, memberikan informasi sesuai permintaan klien dan keluarga. Yang keempat, menginformasikan pada klien dan keluarga berkaitan dengan solusi alternatif dalam mengambil keputusan. Evaluasinya subjektif. Yang pertama, keluarga mengatakan dapat memahami bagaimana tanda gejala diare, penyebabnya, serta alasan diberikan perawatan. Yang kedua, keputusan berkaitan dengan perawat diare yang dialami anak Z. Yang ketiga, keluarga mengatakan dapat mencari info anak Z. Yang objektif, keluarga antusias selama kunjungan berlangsung, keluarga memperhatikan dan menjalin kontak mata langsung, keluarga mampu menganalisis riwayat terjadinya diare, keluarga mampu menggunakan teknik penyelesaian masalah dalam mengambil keputusan terkait perawatan diare anak Z. Analisis untuk 1 dan 2 dapat dikatakan tercapai di mana keluarga telah mampu mengenal masalah diare yang dialami anak Z, serta mampu mengambil keputusan berkaitan dengan perawat diare anak Z. Perencanaan intervensi untuk ketiga dilanjutkan. Pada hari Rabu tanggal 7 bulan 4 2021 jam 3 sore, diare anak Z pada keluarga Tuan S dengan agregat anak usia sekolah pada permasalahan kesehatan diare. Implementasi 2 untuk ketiga, manajemen diare. Yang pertama, menentukan riwayat terjadinya diare. Yang kedua, instruksikan anggota keluarga untuk mencatat warna volume. Sudah habis. Ya. Ya, selanjutnya bisa dibaca sendiri. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya berikan ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Mita yang telah memaparkan materi. Selanjutnya sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab selama 15 menit. Untuk audiens saya persilakan ajukan pertanyaan pada kelompok 4. Silahkan pertanyaan bisa diajukan melalui kolom chat. Kepada perwakilan kelompok 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8. Silahkan perwakilan kelompok untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Baik, sudah ada pertanyaan dari Sinta Nur Arif Agustin, NIM 022, perwakilan dari kelompok 3. Mohon izin bertanya pada kelompok 4, bagaimana tindakan perawat agar bisa membuat anak Z menghilangkan kebiasaan makanan pedas. Kemudian pertanyaan dari Siti Nur Khalifah Udayana, NIM 021, perwakilan dari kelompok 8. Izin bertanya pada kelompok 4, pada diagnosa kurangnya pengetahuan tentang diare terhadap tujuan umum khusus, yaitu partisipasi dalam
keputusan perawatan kesehatan, yaitu menggunakan teknik penyelesaian masalah untuk mengambil keputusan dalam permasalahan diare. Teknik yang seperti apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah untuk mengambil keputusan dalam pada anak tersebut. Terima kasih. Silahkan untuk kelompok 4 menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta dan Mbak Yana. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Sinta. Saya Safinda Avista. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana tindakan perawat agar bisa membuat anak Z menghilangkan kebiasaan makanan pedas. Di sini sebagai sosok perawat dapat menekankan kepada anak Z melalui edukasinya terlebih dahulu. Jadi dilakukan pemahaman terlebih dahulu kepada anak Z mengenai bahayanya jika mengkonsumsi kebiasaan makan makanan yang pedas, terutama pada usianya yang masih kecil ya. Jadi untuk edukasinya itu bisa dilakukan dengan melalui pendekatan dengan menggunakan materi yang sederhana. Jadi agar mudah diterima pemahamannya oleh anak Z tersebut. Setelah edukasinya berjalan dengan baik dan anak Z mengetahui mengenai latar belakang bahwasanya makanan pedas itu berbahaya bagi tubuhnya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan modifikasi perilaku terhadap anak Z tersebut dengan cara misalnya mengurangi sedikit demi sedikit intensitas pedasnya itu. Jadi tidak langsung dari konsumsi makanan yang pedas menjadi tidak pedas, dan itu justru tidak akan berhasil nantinya. Mungkin seperti itu dari saya. Apabila ada tambahan dari kelompok, saya persilahkan. Apakah bisa diterima, Mbak Cinta? Bagaimana Mbak Sinta? Apakah sudah paham? Mbak Sinta? Untuk kelompok bisa menjawab pertanyaan dari Udayana. Ada pertanyaan lagi dari Amalia NIM 042, perwakilan dari kelompok 7. Mohon izin bertanya, pada kasus anak sekolah dasar tidak mencuci tangan sebelum makan, terutama ketika membeli jajanan, biasanya umum terjadi dan hal tersebut dapat menyebabkan diare. Jadi menurut kelompok, apakah pengkajian tentang hygiene, edukasi tentang cuci tangan, dan menerapkan cuci tangan yang benar perlu diimplementasikan ketika kita menemui kasus real di lapangan, jika tidak seputar tentang makanannya saja. Terima kasih. Silahkan dijawab untuk kelompok 4. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Neneng Anggraini, NIM 017, perwakilan dari kelompok 5. Mohon izin bertanya, bagaimana tindakan atau upaya kita sebagai perawat untuk melakukan pendidikan atau bimbingan kepada orang tua dengan anak usia sekolah dalam upaya anak beradaptasi dengan lingkungan baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lain-lain untuk mencapai hubungan sosial anak yang baik. Terima kasih. Silahkan dijawab untuk kelompok 4. Yang belum mengajukan pertanyaan, perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 6. Silahkan kelompok 4 menjawab pertanyaan dari audiens. Untuk kelompok 1, mungkin bisa mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Kelompok 2 juga bisa mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Dan kelompok 6 juga bisa mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Silahkan.
saya Samida Avista. Mohon izin menjawab dari pertanyaan Siti Nur Khalifah Udayana dengan pertanyaan sebagai berikut. Pada diagnosa kurangnya pengetahuan tentang diare, terdapat partisipasi dalam keputusan perawatan kesehatan, yaitu menggunakan teknik penyelesaian masalah untuk mengambil keputusan dalam permasalahan diare. Teknik yang seperti apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah untuk mengambil keputusan dalam permasalahan diare pada anak tersebut? Jadi, jika seandainya kami dalam posisi perawat yang melakukan implementasi terhadap kasus tersebut, untuk teknik penyelesaian masalahnya menggunakan teknik penyelesaian yang umum ya. Jadi problem solvingnya itu yang pertama dengan membantu keluarga Tuan S untuk mengenali terlebih dahulu apa saja sih masalah yang ada atau yang sedang dihadapi dari keluarga tersebut. Dan pada hal ini permasalahannya kan diare pada anak Z. Oleh karenanya untuk proses pengenalan masalah tersebut kita lakukan pemahaman terlebih dahulu kepada keluarganya, kepada keluarga Tuan S tersebut. Dan setelah mengenal bahwasanya masalah tersebut penting untuk diselesaikan ke depannya, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan kita sebagai perawat memberikan atau melakukan upaya-upaya atau solusi alternatif yang digunakan untuk penyelesaian masalah diare kepada anak Z tersebut. Nah, jika keluarga sudah mengetahui, misalnya penyelesaian masalahnya itu menggunakan dengan cara membawa anak Z ini pergi berobat, atau misalnya dengan perawatan mandiri yang sudah dilatih oleh perawat, misalnya dengan pemberian oralit dan sebagainya, itu dipilih mana yang prioritas, mana yang dilaksanakan implementasinya sesudah dari prioritas itu. Demikian, apa bisa diterima Mbak Udayana? Ya, bisa. Terima kasih. Selanjutnya silahkan menjawab pertanyaan dari Amalia dan Neneng. Ada pertanyaan lagi dari Wanda Laila Istiqomah, NIM 020. Perwakilan dari kelompok 1. Saya mau bertanya, jadi adik saya itu suka sekali makan makanan yang pedas. Dia berumur 6 tahun. Adik saya sudah diedukasi oleh dokter untuk mengurangi makanan pedas, tetapi masih suka dengan makanan pedas. Bagaimana cara untuk merubah itu? Apakah ada treatment atau cara khusus? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silahkan dijawab kepada kelompok 4. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Amalia NIM 042. Mohon izin bertanya pada kasus anak sekolah dasar tidak mencuci tangan sebelum makan, terutama ketika membeli jajanan. Biasanya umum terjadi dan hal tersebut dapat menyebabkan diare. Jadi menurut kelompok, apakah pengkajian tentang hygiene, edukasi tentang cuci tangan dan menerapkan cuci tangan yang benar perlu diimplementasikan ketika kita menemui kasus real di lapangan, jadi tidak sekitar tentang makanan saja. Menurut kelompok, sangat perlu edukasi tentang makanan, edukasi tentang hygiene juga tidak kalah penting, karena cuci tangan sangat penting bagi kesehatan. Pada kasus anak Z suka membeli jajanan pinggir jalan yang belum tentu terjamin kesehatannya. Itu, terima kasih. Apakah bisa dipahami? Selanjutnya, pertanyaan dari Neneng dan Wanda Laila. Untuk kelompok 2 dan kelompok 6, dipersilahkan untuk bertanya pada kelompok 4.
Untuk kelompok, silahkan segera menjawab pertanyaan dari Neneng dan Wanda Laila. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Neneng Anggreni. Untuk pertanyaannya, bagaimana tindakan atau upaya kita sebagai perawat untuk melakukan pendidikan atau bimbingan kepada orang tua dengan anak usia sekolah dalam upaya anak beradaptasi dengan lingkungan, baik lingkungan sekolah, rumah, dan lain-lain untuk mencapai hubungan sosial anak yang baik. Pada dasarnya, untuk melakukan bimbingan kepada orang tua terkait dengan agar anak ini beradaptasi dengan lingkungan, terlebih dahulu kita terapkan kepada orang tua tersebut pemahaman akan pentingnya komunikasi yang baik antara hubungan orang tua dan juga anak. Jadi jika di anak usia sekolah ini proses pengembangan intelektualnya kan sudah berjalan cukup pesat dan anak posisinya sudah mulai mengerti dan juga mulai menginterpretasikan apa yang orang lain bicarakan. Jadi di sini komunikasi itu perlu diterapkan dan juga penting untuk dilakukan. Nah, setelah orang tua berhasil menerapkan komunikasi yang baik tersebut terhadap anak, maka untuk upaya selanjutnya orang tua dapat menjembatani anak untuk berlatih beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi peran orang tua di sini tuh bisa berupa menjadi orang tua ataupun menjadi sosok teman bagi si anak tersebut. Sehingga nantinya jika anak melakukan adaptasi dengan lingkungan di sekitarnya dapat berjalan dengan baik karena anak sudah terlatih sejak dini untuk berkomunikasi secara baik dengan orang tuanya. Demikian, apa bisa diterima Mbak Neneng? Bagaimana Mbak Neneng? Apakah sudah paham? Sudah, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Wanda Laila Istiqomah. Perwakilan dari kelompok 1, saya mau bertanya. Jadi adik saya itu suka sekali makan makanan yang pedas. Dia berumur 6 tahun, adik saya sudah diedukasi oleh dokter untuk mengurangi makanan pedas. Tetapi masih suka dengan makanan pedas. Bagaimana cara untuk merubah itu? Apakah ada treatment atau cara khusus? Mohon penjelasannya. Yang pertama, keluarga harus memberikan informasi yang konsisten kepada anaknya dengan nilai dan kepercayaan. Terus yang kedua, keluarga memberikan informasi yang merangsang perubahan perilaku si anak. Yang ketiga yaitu keluarga mendorong si anak untuk berpartisipasi aktif. Terus yang terakhir, keluarga memberikan informasi secara logis dan dengan menggunakan cara yang tepat. Begitu, apakah bisa diterima Mbak Wanda? Iya, bisa. Terima kasih. Semua pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok 4. Untuk kelompok 2 dan 6, apakah ada yang ditanyakan? Karena waktunya sudah lebih dari 15 menit. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.